Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi di mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Resti Novitasari, NIM 1902010040, Prodi Rekayasa Sistem Komputer, kelas A2. Dan teman saya yang bernama Rusiska Surmayanti, kelas A2, NIM 1902010039, Prodi Rekayasa Sistem Komputer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan di materi pertemuan ke-1, yaitu pengertian arsitektur komputer. Arsitektur komputer merupakan konsep perencanaan dan juga struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Selanjutnya, fungsi arsitektur komputer terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, perencanaan awal sebuah komputer. Yang kedua, prosesor yang dibutuhkan bisa lebih banyak. Yang ketiga, pengguna bisa lebih banyak. Yang keempat, dapat melakukan multitasking. Yang kelima, memastikan komponen-komponen komputer dapat berjalan lancar. Yang keenam, memberikan gambaran aplikasi yang dibuat programmernya. Selanjutnya, jenis-jenis arsitektur komputer terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu komputer SISD. Yang kedua yaitu komputer SIMD. Dan yang ketiga komputer MISD. Dan yang terakhir yaitu komputer MIMD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu komputer SSID. Komputer SIMD atau singkatan dari Single Intrusion Multiple Data ini adalah jenis arsitektur komputer yang dibangun secara paralel. Konsep komputer ini dapat mengendalikan semua prosesor dalam satu unit kontrol saja. Contoh, mesin yang dapat menggunakan konsep ini adalah ILC STRAT 100 Dry 1 dan juga ILLI AC atau 4. Baiklah, yang selanjutnya saya menjelaskan komputer MISD. Komputer MISD atau singkatan dari Multiple Intrusion Single Data merupakan jenis arsitektur komputer yang memiliki fungsi dalam mengeksekusi suatu data yang dapat diproses oleh prosesor yang berbeda-beda. Secara struktur, komputer MISD tidak jauh berbeda dengan komputer SISD. Hanya saja perbedaannya dari satu unit. Selanjutnya saya akan menjelaskan di materi pertemuan kedua, yaitu adalah arsitektur fungsi jenis SISD dan MISD. Salah satu perangkat PC berupa arsitektur komputer ini memang sudah banyak digunakan oleh orang-orang untuk berbagai keperluan. Awalnya hanya berguna bagi pekerja yang bergerak di bidang perhitungan saja, namun kini telah merambah ke beragam kepentingan teknologi. Pengertian arsitektur komputer yaitu adalah sebuah konsep mengenai perencanaan dan struktur operasi dasar dari sebuah perangkat. Saat ini banyak perangkat PC menggunakan sistem dari Jan van Neumann di tahun 1903 sampai 1967. Definisi lain dari arsitektur ini menyebutkan bahwa istilah tersebut merupakan suatu seni dan ilmu yang mempelajari mengenai cara merancang antara berbagai jenis komponen perangkat keras. Tujuannya agar memperoleh satu kesatuan komputer secara lengkap dalam memenuhi berbagai keperluan. Sementara dalam teknik komputer sendiri, pengertian dari istilah ini mengartikan bahwa suatu ilmu yang memiliki tujuan untuk merancang suatu sistem. Arsitektur ini dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu arithmetic logic unit, memory control, dan juga input dan output. Jenis-jenis dari arsitektur komputer yaitu adalah yang pertama, komputer MISD. MISD adalah kependekan dari Multiple Instruction Single Data, yang merupakan salah satu jenis arsitektur komputer di mana fungsinya akan berfokus pada pengolahan data. Perangkat ini berfungsi dalam melakukan eksekusi berbagai macam file ataupun dokumen dengan prosesor berbeda-beda. Komputer jenis ini tidak memiliki banyak perbedaan dari komputer SISD jika dilihat dari segi strukturnya.
Hanya saja mempunyai salah satu pembeda paling utama, yaitu dapat digunakan dengan prosesor dalam banyak jenis sehingga Anda bisa menggunakannya lebih dari satu unit. Selanjutnya yaitu adalah yang kedua, ada komputer SISD. Sudah disinggung sebelumnya bahwa komputer SISD memang tidak terlihat berbeda jauh dari komputer MISD. Jenis yang kedua ini merupakan hasil buatan dari Von Neumann. Memiliki ciri khas yaitu hanya bisa digunakan dengan satu unit prosesor saja. SISD sendiri merupakan kependekan dari Single Instruction Single. Kepanjangan ini memang menunjukkan bahwa selama pengoperasian komputer ini bekerja menggunakan skema logika dan aritmetika, sehingga diproses melalui satu perhitungan. Yang ketiga yaitu adalah komputer MIMD. MIMD merupakan singkatan dari Multiple Instruction Multiple Data. Jenis ini adalah komputer yang mempunyai beberapa prosesor sekaligus dan bisa diatur secara sistem paralel melalui suatu unit pengontrol. Penggunaan prosesor yang lebih dari satu bisa membuat pengoperasian dari komputer MIMD ini dapat tetap dijalankan, meskipun menerima banyak perintah. Jenis ini mampu menjalankan aplikasi dengan kinerja tinggi, sehingga cocok untuk memenuhi kebutuhan komputasi cukup kompleks. Yang keempat yaitu ada komputer SIMD. SIMD adalah Single Instruction Multiple Data, di mana komputer ini dibuat secara paralel. Jadi pengguna dapat mengoperasikan dengan menggunakan banyak prosesor, meskipun hanya melalui satu kendali saja. Contohnya yaitu ILC, Dry 1, dan Star 100. Selanjutnya pertemuan ketiga yaitu akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di pertemuan ketiga saya akan menjelaskan tentang organisasi dan arsitektur komputer. Cara membuat transformasi di arsitektur komputer. Ada beberapa cara membuat transformasi di arsitektur, yaitu 1. Merancang area prosesor, 2. Mengaplikasikan prosesor, pilih-pilih, dan yang ketiga membuat komputer dapat multiprosesor. Yang keempat yaitu membuat komputer dengan arsitektur yang lain. Yang kelima, atribut yang dipakai untuk mengukur kualitas dari arsitek komputer. Selanjutnya, area komputer. Area komputer merupakan unit tambahan yang digunakan untuk mempercepat kinerja komputer. Unit ini terpisah dari unit lainnya yang dapat ditambah pada prosesor utamanya. Selanjutnya yaitu pipeline adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersama, tetapi dalam tahap yang berbeda yang dialirkan secara kontinu pada unit pemrosesor. Dengan penerapan pipeline ini pada mikroprosesor akan didapatkan peningkatan dalam untuk kerja mikroprosesor. Hal ini terjadi karena beberapa instruksi dapat dilakukan secara paralel dalam waktu yang bersama. Pipeline ini adalah multiprosesor merupakan sistem komputer dengan 2 atau lebih RAM, shared memory, multiprosesor. Model multiprosesor berkembang menjadi software multiprosesor menggunakan bersama sebuah ruang alamat virtual tunggal yang dipetakan pada memori bersama. Untuk membaca atau menulis sebuah word memory dengan menjalankan instruksi load dan store, multiprosesor sulit untuk dikembangkan tapi mudah diprogram. Contoh, Sun Interface 1000, Cinquin 6Q, SGI Origin 2000, dan HP. Arsitektur komputer tidak hanya ada satu jenis saja, melainkan ada beberapa jenis arsitek komputer yang ada di dunia ini. Berikut jenis arsitektur komputer adalah: yang pertama yaitu SISD, yang kedua SIMD, dan yang ketiga MISD, dan yang terakhir MIMD. Jadi sebaiknya kita bisa menggabungkan jenis tersebut dengan jenis yang lain supaya mendapatkan suatu komputer yang baik, asalnya memenuhi syarat sebagai berikut.
Baiklah, saya akan menjelaskan yang tadi. Jadi sebaiknya kita bisa menggabungkan jenis tersebut dengan jenis yang lain supaya mendapatkan suatu komputer yang baik. Asalkan memenuhi syarat sebagai berikut. Memiliki hardware dasar yaitu CPU, memori, dan input-output sistem. Komputer merupakan program bisa menjalankan instruksi secara berurutan, memiliki jalur atau bus yang letaknya di antara memori dan CPU. Terdapat atribut yang dipakai untuk mengukur kualitas dari arsitek komputer adalah 1. Generalitas, 2. Applicability atau daya serap, 3. Efisiensi, 4. Mudahnya dalam pemakaian, 5. Mobilitas atau daya tepat, dan yang keenam yaitu expandability atau daya kembang. Baiklah, selanjutnya yang akan menjelaskan yaitu rekan saya. Baiknya, saya akan menjelaskan di materi yang keempat, yaitu adalah poin-poin penting dalam kinerja sistem. Pengertian kinerja adalah tingkatan untuk memenuhi kombinasi perangkat lunak yang diinginkan. Secara umum dapat didefinisikan sebagai semua karakteristik dan aktivitas penting yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan yang akan dicapai. Cara pengukuran kinerja yang dapat dilakukan pada perangkat keras. Untuk perangkat keras, biasanya pengukuran menggunakan benchmark. Pada umumnya, benchmark adalah suatu metode untuk mengevaluasi kinerja sistem komputer kita dan menggunakan hasil evaluasi tadi untuk dibandingkan dengan sistem komputer lainnya. Istilah benchmark ini umum tidak hanya untuk komputer, tapi di bidang lainnya juga banyak pemakaian istilah ini. Evaluasi dengan benchmark ini biasanya akan menghasilkan hasil akhir berupa angka atau skor. Pengertian dan perbedaan antara load test dengan stress test. Load test atau uji pembebanan adalah suatu metode pengujian yang bersifat setengah merusak atau merusak secara keseluruhan komponen-komponen bangunan yang diuji. Pengujian yang dimaksud dapat dilakukan dengan beberapa metode. Salah satunya adalah metode uji beban atau load test. Tujuan load test pada dasarnya adalah untuk membuktikan bahwa tingkat keamanan suatu struktur atau bagian struktur sudah memenuhi persyaratan peraturan bangunan yang ada. Yang konven untuk memeriksa kemampuan dari aplikasi dalam melakukan load aplikasi atau website. Gunanya agar mengetahui beban dari aplikasi atau website ke database atau server sehingga resource yang digunakan tidak terlalu berat. Sedangkan stress testing yaitu adalah salah satu jenis pengujian sistem atau sistem testing. Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah perangkat lunak secara keseluruhan mampu menangani kebutuhan sumber daya yang tidak normal atau mencakup kuantitas, frekuensi, maupun volume. Apakah data dalam jumlah yang besar dengan frekuensi sangat tinggi serta volume yang sangat besar mengakibatkan performasi atau bahkan fungsionalitas perangkat lunak terganggu atau tidak. Perbedaan dari load test dan stress test yaitu adalah jika load testing untuk memeriksa kemampuan aplikasi dalam melakukan load aplikasi atau website ke server atau database. Sedangkan stress testing diperuntukkan dalam memeriksa kemampuan aplikasi dalam melakukan traffic dari luar agar web atau aplikasi tidak down. Selanjutnya, pertemuan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan di materi yang kelima yaitu faktor yang mempengaruhi keberhasilan arsitektur. Apa itu arsitektur komputer? Arsitektur komputer mempelajari atribut yang berada pada sistem komputer yang berkaitan dengan programmer yang memiliki dampak langsung pada eksekusi logis sebuah program. Contohnya, set instruksi aritmetika yang dipakai teknik pengalamatan mekanisme input ataupun output. Jadi, arsitektur komputer merupakan sebuah konsep dari struktur peroperasian dasar dan perencanaan dari sistem komputer. Arsitektur komputer merupakan sebuah rencana yang berbeda dalam bentuk cetak biru atau blueprint
dapat deskripsi fungsional dari kebutuhan perangkat keras hardware yang didesain. Hal ini mengimplementasikan perencanaan dari masing-masing bagian akan difokuskan terutama pada bagian CPU bekerja. Dengan bagaimana cara pengaksesan data dan alamat dari dan ke memori, cache, RAM, ROM, dan lain-lain. Fungsi arsitektur komputer mempermudah untuk memperbaikan komputer. Arsitektur komputer akan memudah seseorang programmer untuk memperbaiki kerusakan sebuah komputer. Rancangan awal yang diketahui oleh programmer akan memberi informasi bagian yang rusak tanpa harus membongkar lebih jauh. Dan yang kedua, memperbanyak pengguna prosesor. Dengan adanya arsitektur komputer, sebuah komputer dapat menggunakan 3 prosesor. Dengan demikian akan meningkatkan kerja komputer. Memperbanyak user, arsitektur komputer juga berfungsi untuk memperbanyak pengguna komputer. Salah satu komputer arsitektur komputer yang terus digunakan adalah server client. Memastikan komponen berjalan dengan lancar, arsitektur komputer dapat memastikan seluruh komponen dapat berfungsi dan benar, memberikan gambaran aplikasi yang akan dibuat pada programmer atau sebutan untuk pembuat program. Sangat dibantu oleh arsitektur komputer dalam menciptakan aplikasi atau software baru yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis arsitektur komputer. Ada 4 jenis arsitektur komputer antara lain yaitu komputer MISD. MISD atau Multiple Instruction Single Data, salah satu jenis arsitektur data yang menggunakan lebih dari satu prosesor. Pada komputer MISD, dalam mengolah satu data, setiap prosesor menggunakan instruksi yang berbeda. Komputer MIMD atau Multiple Instruction Multiple Data sama seperti komputer MISD yang menggunakan lebih dari satu prosesor. Dan pada setiap prosesor memiliki instruksi yang berbeda dalam pengolahan data. Namun yang membedakan dengan komputer MMID adalah data yang diolah berbeda untuk tiap prosesor. Contoh komputer yang menggunakan model MIMD antara lain IBM Power 5 dan Cakrar XT3. Baiklah, selanjutnya yaitu yang akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan arsitektur komputer generasi ketiga dan keempat. Arsitektur komputer ketiga. Komputer organisasi ketiga memanfaatkan integrated circuit atau IC sebagai pengganti transistor. IC merupakan kumpulan dari puluhan transistor yang dipadukan secara bersama dalam satu chip tunggal. IC juga dikenal sebagai perangkat mikroelektronik, yang secara literatur berarti small electronic. IC terbentuk dari kumpulan gate, kumpulan memori, dan interkoneksinya yang dapat dibuat dengan semikonduktor. Generasi komputer dari tahun ke tahun dapat dirangkum sebagai berikut. Vacuum tube dari 1946 sampai 1957. Transistor dari 1958 sampai 1964. Small scale integration dari 1965 used up to 100 devices on a chip. Medium scale integration to 1971 used 103.000 devices on a chip. Large scale integration dari 1971 sampai 1977. Very large scale integration dari saya akan melanjutkan, yaitu adalah
ultra large scale integration used over 100 juta device on a chip. Selanjutnya itu adalah contoh dari komputer generasi ketiga yang diluncurkan oleh IBM pada tahun 1964 adalah IBM seri 360. Komputer ini memiliki karakteristik berupa kemiripan pada set instruksi atau identik. Dalam kelompok komputer ini, berbagai model yang dikeluarkan menggunakan set instruksi yang sama sehingga mendukung kompatibilitas sistem maupun perangkat kerasnya. Komputer generasi keempat yaitu adalah setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau VLSI memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Selanjutnya itu adalah Ultra Large Scale Integration atau ULSI. Meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Hal tersebut juga meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan keterandalan komputer. Perkembangan yang demikian memungkinkan orang-orang biasa untuk menggunakan komputer biasa. Komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintah. Pada pertengahan tahun 1970-an, perakit komputer menawarkan produk komputer mereka ke masyarakat umum. Komputer-komputer ini yang disebut mini komputer dijual dengan paket piranti lunak yang mudah digunakan oleh kalangan awam. Pada awal 1980-an, video game seperti Atari 2600 menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan yang lebih canggih dan dapat diprogram. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer atau PC untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Pada masa sekarang kita mengenal perjalanan IBM kompatibel dengan pemakaian CPU, C atau 486, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4 atau serial dari CPU buatan Intel. Juga kenal AMD, K6, Athlon, dan sebagainya. Ini semua masuk dalam golongan komputer generasi keempat. Selanjutnya ya materinya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-12, yaitu mengukur kualitas arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah perangkat yang dipakai untuk mengolah data sesuai dengan perintah-perintah yang diberikan. Arsitektur komputer menekankan pada konsep sistem komputer dan implementasi rencana akan fokus pada setiap bagian, terutama pekerjaan CPU, cara mengakses data dan alamat RAM, fancy, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya yaitu 6 atribut mutu arsitektur. Yang pertama yaitu 1, generalitas. Generalitas adalah ukuran besarnya jangkauan aplikasi yang bisa cocok dengan arsitektur. Sebagai contoh, komputer yang terutama digunakan untuk aplikasi ilmiah dan teknik menggunakan aritmetika, floating, sampai point, atau dengan nomor disimpan dengan petunjuk besarnya dan eksponensinya, dan komputer yang terutama digunakan untuk aplikasi bisnis menggunakan aritmetik desimal atau dengan nomor ditampilkan sesuai dengan digit desimalnya. Sistem umum memberikan 2 jenis aritmetik. Selanjutnya, yang kedua, daya terap. Daya terap applicability adalah pemanfaatan arsitektur untuk pengguna yang telah dirancangnya. Komputer yang terutama dirancang untuk satu dari 2 area aplikasi utama. Yang pertama yaitu aplikasi ilmiah dan teknis, dan yang kedua aplikasi komersil. Biasa aplikasi ilmiah dan teknik adalah aplikasi yang biasanya untuk memecah persamaan kompleks dan untuk pengguna arithmetic, floating point, extensive. Mereka ini adalah compilation, interleaved application, atau aplikasi komputer
intensif, yang berarti mereka mempunyai rasio operasi CPU ke memori dan operasi I atau O yang jauh lebih tinggi daripada aplikasi lain. Walaupun banyak komputasi, simbolnya juga merupakan computation intensive, aplikasi komersi umum atau biasa, aplikasi yang didukung oleh pusat komputer biasa, menghimpun compiling, menghitung accounting, mengedit pengguna spreadsheet dan Word seperti yang ada di komputer secara umum. Dan yang ketiga yaitu efisiensi. Efisiensi adalah ukuran rata-rata jumlah hardware dalam komputer yang selalu sibuk selama penggunanya biasa. Arsitektur yang efisiensi memungkinkan namun tidak memastikan terjadinya implementasi yang efisiensi. Perlu Anda catat bahwa ada pertentangan antara efisiensi dan generalitis. Juga karena turunnya harga komponen komputer, maka sekarang efisiensi tidak terlalu dipikirkan seperti halnya pada awal pengembangan komputer. Yang keempat yaitu kemudahan penggunaan. Kemudahan penggunaan arsitektur adalah ukuran kesederhanaan bagi programmer sistem untuk mengembangkan atau membuat software untuk arsitektur tersebut. Misalnya, sistem pengoperasian atau komputernya. Oleh karena itu, kemudahan pengguna ini merupakan fungsi ISA dan berkaitan erat dengan generalitis. Definisi ini juga dikacaukan dengan istilah mudah untuk diguna atau validi yang diperuntukkan bagi pemakai dalam menggunakan komputer. Istilah mudah untuk digunakan ini ditentukan oleh sistem pengoperasian dan software yang ada. Bukannya arsitektur dasar, kita bisa mengambil contoh dari beberapa komputer yang tidak mempunyai kemudahan pengguna dengan perancang komputer sulit mengimplementasikan beberapa bahasa programmer tingkat tinggi. Yang kelima yaitu daya tempa atau mobility. 4 ukuran sebelumnya, daya terap, generalitas, efisiensi, dan kemudahan pengguna, berlaku untuk arsitekturnya komputer. 2 ukuran yang terkait, daya tempat dan daya kembang, umumnya berlaku untuk implementasi komputer dalam satu rumpun. Daya terap arsitektur adalah ukuran kemudahan bagi perancang untuk mengimplementasikan komputer atau yang mempunyai arsitektur itu. Dalam jangkauan yang luas, lebih arsitekturnya maka akan lebih sulit. Sebaiknya jika arsitektur telah menemukan rencana induk, maka hanya dimungkinkan sedikit variasi implementasinya. Yang terakhir, kemampuan ukuran memori maksimumnya atau kemampuan aritmetikanya, umumnya spesifikasi rumpun komputer memungkinkan perancang untuk menggunakan ukuran memori yang berjangkauan luas dalam anggota rumpun. Sebagai contoh, karena arsitektur DEC PAX hanya menentukan ukuran memori secara tidak langsung dan hanya beberapa dalam batasan luas tertentu, maka komputer PAX mempunyai ukuran memori yang bervariasi yang lebih dari 1 faktor 1000. Baiklah, itulah materi dari mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer yang bisa kami jelaskan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.